Alright guys, hari ini temenin gue ya servis mobil di bengkel resminya Honda. Oke, let's go. Seatbelt dulu as always. Satu, bismillahirrahmanirrahim. Oke deh. Jadi gue itu agak kelewat ya, karena semenjak pandemi itu kan mobil jarang jalan keluar. Bulannya udah duluan, tapi kilometer itu masih jauh dari waktu harus ke bengkel baliknya gitu ya, harus servis lagi gitu. Makanya daripada kenapa-napa nih mobil, gue langsung ke bengkel deh hari ini gitu. Dan ini gue selalu ke bengkel tuh pagi-pagi. Dan di bengkel resminya Honda itu memang kebetulan bisa booking. Jadi kalau misalnya booking, kita kemungkinan bisa dapat nomor yang duluan gitu sih. Dibanding kalau lo go show, kalau datang langsung kadang-kadang ngantrinya agak lama tuh gitu. Tapi sekedar saran aja, sebaiknya sih kalau ke bengkel resmi pagi-pagi sih, biar nggak ngantri. Pastikan kita dapat antrian yang awal-awal, syukur-syukur nomor 1. Karena servis mobil tuh lama ya, bisa let's say setengah hari lah, bisa jam 11-an, 12 baru kelar gitu. Yang gue rasain nih dari mobil ini ya, once again masih baik-baik aja, mesin juga masih oke-oke aja, rem kayak kaki apa segala macam masih oke-oke aja. Servis di bengkel resmi itu tiap 10.000 km sekali gitu. Oh ya, ini mobil Honda e-manual keluaran 2014. Dan ini gua bengkel resminya itu di Honda Megatama Kalimalang. Servis rutin gue selalu di situ. Oh ya, sama satu lagi, kita tuh selain bisa booking, bisa minta tolong ke service advisor-nya untuk bikin kalkulasi sementara ya. Misalkan kita tinggal bilang nih, ini mau servis di kilometer berapa gitu, plat nomor lo sebutin. Nah nanti dia bisa tuh lo mintain kalkulasi, kira-kira dana yang dibutuhkan berapa sih buat servis resmi, servis berkalanya di bengkel kayak gitu. Dia bisa ngitung, dan itu pun masih bisa berubah gitu, tergantung nanti kondisi aktual hasil pengecekan mobil lo di bengkel. Dan ada beberapa hal yang kayaknya bisa lo kesampingkan dulu gitu. Lo bisa konsul di situ, misalnya ada part yang sekiranya kalau menurut saran bengkel harus diganti, cuman lo bisa konsul lagi, ini secara safety masih bisa ditolerir nggak kalau misalkan digantinya di bulan berikut, di periode servis berikutnya gitu. Itu bisa tuh di bengkel resmi, bisa lo tanya kayak gitu. Karena apa ya, terkadang kan kalau misalnya kita mau nyesuaiin budget gitu ya, hal-hal yang kira-kira masih bisa dalam batas toleransi keamanan, dalam batas toleransi safety, belum perlu diganti ya nggak apa-apa gitu. Cuman sekali lagi, ini lo harus konsultasi sama service advisor lo gitu, karena memang sih ya safety is number one ya. Selagi ada rezeki ya udah, kalau memang harus diganti aja gitu. Ini akan menjadi pertama kalinya gue bikin konten servis rutin di bengkel resmi, karena sebelumnya gue nggak pernah bikin konten ini. Ya, tujuannya adalah semoga bisa jadi sedikit referensi buat lo ya. Mungkin ada beberapa dari lo yang selama ini servis di bengkel non resmi dan pengen tahu servis di bengkel resmi itu kayak gimana sih gitu. Karena kan banyak orang yang bilang mahal nih bengkel servis di bengkel resmi, ngapain sih, mendingan di bengkel non resmi aja. Ya, itu balik lagi ke orangnya, balik lagi ke kenyamanan orangnya, balik lagi ke cocok-cocokannya. Kalau misalnya lu emang cocok sama bengkel yang non resmi, ya udah nggak apa-apa juga gitu. Karena memang sepengalaman gue juga cocok-cocokan gitu ya, tergantung dari mekanik yang handle mobil lo gitu, dia jago apa enggak, dan paling penting lagi adalah dia jujur apa enggak kayak gitu. Dan semua SOP-nya tuh harus dipastikan berjalan dengan baik selama dia handle mobil lo, karena once again it's about safety dan juga performance dari si mobilnya gitu teman-teman. Nah anyway, di part 1 kan gue bilang nih, gue itu servisnya di bengkel resmi pakai cermat ya kan. Kalau yang sekarang udah nggak ada pakai cermatnya, karena kilometer gue udah lewat dari batas yang ditentukan untuk menggunakan si pakai cermat itu. Jadi pakai cermat tuh ada 2 tuh, pakai cermat aja saat itu ya, sama pakai cermat mini. Pakai cermat itu 3 tahun yang gue ambil paketnya waktu itu. Bayarnya 3,5 juta saat beli mobil ini, jadi gue bayar servisnya di depan. Kalau pakai cermat mini itu sebenarnya perpanjangannya setelah 3 tahun itu nggak bisa lagi sih saat itu ya kebijakannya.
nggak bisa lagi diperpanjang 3 tahun gitu, nggak bisa. Jadi cuman setahun kan 2 kali ke bengkel tuh asumsinya, dan benar. Jadi habis 2 kali servis perpanjang lagi pakai cermatnya, cermat mini namanya gitu. Kalau sekarang nggak, gue harus bayar reguler. Makanya nih gue juga penasaran bakal habis berapa nih hari ini. Nanti gue akan share kalau dan apa aja yang akan diganti ya. Oke, masih lumayan sepi. Tarik dikit. 5.000 ganti, gigi 2, gigi 3. Wih, asik tarikannya. Oke, kita sudah sampai. Ini sih Pak, sorry. Dan langsung aja taruh mobilnya di sini, di tempat queuing. Lagi Pak, mau servis rutin di sini? Ya. Parkir sini aja nggak apa? Belakang situ ya. Terus. Yoi. Lagi Pak. Nah, kita udah sampai. Jangan lupa bawa buku servisnya. Nah, ini untuk menentukan menu-menu apa aja yang akan diimplementasikan di servis untuk mobil ini, gitu ya. Matiin AC, pastiin semuanya mati, gigi netral. Oke, itu terus ya. Sampai. Yes, dapat antrian nomor 1. Mantap. Ini gue udah booking. Akhirnya dipanggil juga ke meja service advisor-nya nih. Jangan lupa kasih buku servisnya ke service advisor-nya. Oke, sama service advisor udah kelar, saatnya kita nunggu. Nah, ruang tunggunya tuh ada di atas nih, teman-teman. Kayak gini. Wah, udah sedikit dirombak. Ada ruang tunggu outdoor. Dulunya nggak ada nih, ini baru. Dan itu pintu kalau lo mau ngecek kondisi mobil lo di bengkel belakang, cuman gua akan ngambil gambar situ, nggak enak. Ini ruang tunggu indoornya. Wah, ada mainan apa nih namanya? Seru nih. Gue pernah mainin sama customer yang lagi nunggu juga waktu itu. Ada kafetaria, bisa beli cemilan di sini. Ini ruang tunggunya, TV, ya begini. Dan di sebelah kanan situ kita bisa lihat dari luar mobil kita yang lagi di benerin di bengkelnya. Cuman once again, gue akan ngambil gambar ke situ soalnya nggak enak ya. Itu red area kayaknya. Nah, gue mau lihat area penunggu, apa namanya, area tempat tunggu luarnya. Ini asik juga. Buat lo yang mau ngerokok sambil nungguin mobil lo diberesin, enak di sini nih. Dulu nggak ada nih, baru di tempat ini. Asik banget. Ini langsung kelihatan jalan Kalimalang ya. Oke, nice lah, improvement nih tempat nunggunya, keren. Nah, cuman gini guys, karena pandemi jadi nggak ada tuh namanya kupon untuk snack. Biasanya kupon merah ini bisa ditukar buat snack. Dan biasanya nanti kalau udah jam-jam 9-an, jam 10 gitu, dia keluarin cemilan tuh. Biasanya macam-macam tuh, ada bakso, ada soto kayak gitu, dan itu free buat customer. Tapi sekarang udah nggak ada, pas reduction kayaknya. Keren lah. Asik. Kita masuk, nunggu di dalam aja ya. Gue nggak ngerokok soalnya. Sini aja deh. Oh, dan ada satu gambar yang gue suka. Lihat nih, temen gue. Nah, ini gambar yang gue suka nih di sini. Ada gambar S2000
Gue mau lihat S2000 sama model apa nih sebelumnya, model klasik yang Honda. Ini lukisan atau gambar yang gue suka lah di luar itu. Oke, kita duduk aja ya. Ini spot kalau lo pengen bikin kopi, bikin teh nih ada di sini. Nah, sama satu lagi yang penting nih, kalau lo pengen nge-charge handphone ada nih. Ini ada meja yang kayak bar gini, ada colokan-colokannya. Cuman sepengalaman gue nyolok di sini nih agak lemot gitu ya. Nge-charge-nya agak lama. Lo bisa sambil kerja di sini kalau lo dibutuhin. Dan yang gue suka di sini adalah ada wifi-nya guys. Jadi lo bisa minta wifi sama orang yang di bawah, minta passwordnya. Dan kayak sekarang nih gue udah connect wifi, enak banget, lumayan cuy. Karena nunggu servis mobil di bengkel resmi nih bisa lama ya, 3-4 jam gitu. Ya, jadi begitu. Gue terakhir kesini tuh bulan Juni 2020. Tapi ya tadi karena mobil jarang jalan juga, tiba-tiba udah setengah tahun lewat dan gue harus balik lagi ke sini. Dan itulah yang gue senang dari Honda Megatama ini, itu tempat nunggunya bagus, rapi, terus adem, pakai AC, ada wifi. Dan yang paling keren lagi tadi tuh, dulu jam-jam 9 jam 10 tuh dia ada meja di tengah, ada soto atau ada bakso, dan lu bisa ambil sepuasnya gitu loh. Jadi sambil nunggu dikasih cemilan, tuh asik banget. Dan ada, selain di tempat meja kopi tadi, di situ tuh ada snack-snack kecil kayak sebangsa kayak apa ya? Ya snack-snack kecil-kecil gitu deh yang bisa lo ambil sepuasnya juga. Di samping ada kopi dan juga teh yang bisa lo bikin sendiri. Dan tadi nih si kupon merah ini itu bisa ditukar tuh sama snack kayak gitu. Estimasi biaya. Nah, ini gua sekarang mobil gua udah 105.000 km dan masuk ke paket servisnya ke 110.000 km. Ini gua kena sekitar 2.052.000. Nah, tapi itu masih di luar diskon ya, karena ternyata gue dapat diskon nih, diskon si spare part sama diskon si jasanya kayak gitu. Dan ada additional part yang gue beli, yaitu adalah wiper, karena wiper kanan gue emang udah berapa tahun ini udah mulai aus gitu ya, dan itu gue ganti sepasang, murah sih. Satunya tuh yang kanan 81.000, yang kirinya cuma 54.000, karena kan si wiper kaca depan mobil dia panjangnya beda ya kayak gitu. Ntar gue fotoin nih buat lo nih, buat referensi kayak gitu. Jadi sekarang santai-santai aja dulu, main sepi, anggap aja rumah sendiri. Aduh, gue pengen banget nih punya mobil ini. Semoga satu-satu beli ya, Honda S2000 nih keren banget. Nah ini totalnya anyway, terus gitu. Belum di diskon ya, diskon jasa sama diskon partnya, karena gue dapet diskon sih. Nah ini detail untuk apa aja yang dikerjain. Ada 12 item ya, tapi partnya tulisnya ada 15 gitu yang diganti. Ada 15 part yang dihandle di situ dari 12 item pengerjaan. Nah ini bisa lo pause nih buat referensi lo gitu. Oke guys, so ya kadang-kadang ini sambil nyobain tempat yang baru ya, kemarin aja mumpung nggak ada orang. So kadang-kadang gue tuh kalau di bengkel resmi, ya ini jadi kesempatan gue juga buat relaxing, bener-bener santai, nonton TV atau dengerin nonton YouTube gitu ya, saya santai aja sambil nyemil segala macam. Pokoknya ya santai aja gitu. Jadi untuk nungguin 3 jam 4 jam sih gue memang udah terbiasa gitu ya kalau melakukan servis berkala di bengkel resmi. Secara tempatnya juga enak, pakai AC, adem, dan kita bisa ngeliat mobil kita saat lagi diproses di bagian belakang. Tapi sekali lagi sorry, gue nggak akan ngambil gambar di situ karena gue yakin itu adalah red area buat si dealer ini. Ini dapurnya mereka lah gitu, gua menghargai itu. Dan cemilannya juga lumayan lah, di sini ada minuman ringan, ada kopi yang bisa lo beli gitu ya. Nggak ada lagi yang gratis. Terus apa snack segala macam. Jadi santai lah, lo bisa relaxing banget di sini. Dan ada juga majalah-majalah yang bisa lo baca yang terkait otomotif. Dari majalah tentang Jeep, dari majalah modifikasi segala macam tuh ada di sini semuanya. Bisa kita baca sambil santai-santai di sini. Nah, jadi kira-kira gitu sih hal yang gue lakukan selama gue nungguin mobil gue di bengkel resmi itu kayak gitu. Nah, kalau lo punya pengalaman beda yang udah sering ke bengkel resmi juga, boleh share di kolom bawah ya, biar memperkaya informasi buat teman-teman mungkin yang pengen tahu gimana sih rasanya servis mobil di bengkel resmi kayak gitu. Oke.
jam 10, tadi gue udah di handle sekitar jam setengah 8 dan kayaknya bakal selesai jam 11. Sabar ya. Untung tempatnya enak. Oke, gue mau cek mobil gue udah kelar apa belum. Semoga udah. Kita ke ruang pestanya. Ternyata mobil ini kalau dilihat aslinya keren loh, si Accord ini. Asli keren banget. Bentuknya tuh pipih, streamline gitu. Keren deh. Mas, sorry, udah kelar belum? Udah. Saya lagi buatin rincian salam perbaikan dari mekanik ya, Pak. Oh ya, makasih ya. Saya rinciin dulu ya. Oke, thank you Mas. Tunggu lagi dikit buat dapetin saran perbaikan. Oke, mobil udah kelar. Saatnya OTW home dan kita cobain nih. Oke, rem tangan udah enak. Oke, mantap banget. Spion udah oke, karena ini setelan orang-orang mekaniknya, beda sama setelan gue. Ya. Dan kita harus siapin kartu pas tanda udah bayar. Biar boleh keluar dari tempat ini. So, siang, ini dia. Makasih ya. Thank you. Thank you, Pak. Iya, langsung coba. Wih, ini asik banget. Enteng, cuy. 5.000 ganti gigi 2. Yeay. Gigi 3. Engine brake. Yes. Asik banget, cuy. Ya, gitu lah. Beda banget entengnya. Mesin juga getarannya langsung halus banget. Langsung bener-bener apa ya? Bener-bener halus gitu getaran si mesinnya. Enteng banget tarikannya, enak. Terus mobilnya jadi berasa lebih seger juga gitu. Nah, kalau di bengkel resmi itu dia dapat fasilitas apa mobil dicuci. Satu, terus yang kedua, part-part yang diganti itu semuanya ada nih di jok sebelah kiri, ntar gue kasih lihat. Terus habis itu tadi gue minta tambahan nitrogen. Nitrogennya itu juga gue minta tambahin semuanya. Gue bahkan minta kures gitu ya, termasuk sama si ban cadangannya. Terus rem tangan, nah ini nih si Mobilio ini gitu, pas udah sering berjalan waktu pemakaian, si rem tangannya jarak mainnya makin jauh gitu. Nah itu gue selalu minta setel. Kopling alhamdulillah aman, cuman ternyata gue dapet PR ya PR perbaikan berikutnya, karena ini merupakan mobil yang udah berumur, udah jalan 7 tahun di tahun ini malahan, gokil. Kayak kaki, nah ini sedikit-sedikit udah mulai kena nih, kayak kaki bagian depan kiri itu kayak apa tadi tuh ada beberapa listnya, lower arm kena lagi, terus link stabilizer sama tie rod kalau nggak salah. Nah, tapi ada satu nih yang krusial banget yang kayaknya gue pengen kejar dalam waktu dekat, yaitu gue harus ganti brake pad depan dan juga disc brake depan. Men, jadi si disc brake-nya ini nih, emang ya gue inget nih, pas gue turun gitu ya, pas gue balik dari mau masuk balik dari Taman Safari kalau nggak salah, pas mau masuk ke tol kan rada turun gitu tuh. Nah itu kalau gue ngerem kok pedalnya agak goyang, gue kira itu kenapa gitu kan, gue kira cuma gara-gara kondisi kontur jalannya, ternyata enggak. Ternyata si disc brake-nya itu kalau kata orang bengkel tuh udah mulai keriting, cuy. Nah, walaupun tadi gue udah ensure sama orang bengkelnya, mas service advisor-nya, overall sih masih aman. Gue pakai keluar kota pun aman nih mobil, tanpa gue ganti apa-apa di sektor kaki-kaki dan sektor pengereman. Cuman dari gue pribadi gitu ya, mendingan gue harus buru-buru beresin itu remnya deh, beneran deh. Agak-agak worry gue. Dan bagusnya di si Honda Megatama itu boleh dicicil gitu ya. Kalau misalnya dikerjain semuanya kan ya lumayan lah ya budgetnya. Nah itu kayaknya gue akan dahulukan si sektor remnya dulu
gue akan ganti brake pad sama disc brake-nya sepasang depan. Kalau untuk si drum disc-nya yang belakang, kan belakang masih pakai tromol, itu masih aman, masih tebel kayak gitu. Dan partnya harus inden katanya. Jadi kalau gue jadi, gue harus nge-DP-in dulu 40% dari total biayanya kayak gitu. Ya, gue sih pengen sesegera mungkin sih. Nanti gue diskusi dulu sama Bu Menkyu di rumah. Man, it's all about safety, man. Gokil sih. Nih, isinya nih kayak gini guys. Tuh. Ini adalah bukti oli yang udah diganti. Terus ada apaan lagi nih? Oh, ini perawatan AC nih, perawatan evaporator. Ini bagian dari menu perawatan. Terus ini, oh, brake cleaner, mantap. Dan ini nih, nah ini oli green yang gue bilang nih, pakai ini cukup nih. Jalan 6 tahun ya, bahkan jalan mau 7 tahun gue selalu pakai oli ini dari awal, nggak pernah ada masalah. Ini buat yang sering nanya-nanya di grup FB pakai oli apa. Kalau gue sih pakai ini cocok ya. Kalau lo bisa beli lebih bagus sih lebih baik pastinya. Apa lagi di sini? Oh, tuh lihat tuh. Engine flush ya, ini salah satu menu dari servisnya, engine flush, engine cleaner. Nice. Banyak juga nih. Ada beberapa kaleng. Ini part-part yang diganti, gue jajarin tuh ya. Dari engine flush sampai pembersih AC, ada oli juga tuh 4 liter. Terus sama ini buat wiper gue ganti. Nah, ini sisanya buat yang si bersihin mesin juga tuh. Kayak gitu kira-kira. Ini semua barang-barang ini akan dikasih ke kita sebagai bukti kalau ini adalah part yang diganti sama atau bukti bagian daripada perawatan di bengkel resmi. Ini selalu dikasih ke kita. Part yang diganti apa ya, barang yang dipakai apa, gitu. Nice. Nah, ini biaya perawatan berkala. Tuh ada 12 poin, totalnya ada 15 item nih yang dirawat, yang diganti, yang diservis lah ya. Totalnya segini. Kena PPN jadi totalnya 1,9. Ini udah including gue ganti karet wiper depan. Ini harusnya 2 juta sekian, cuman di diskon jadi segini. Nah, ini buat gambaran ya. Kira-kira segini nih. Servis rutin di bengkel resmi. Dan untuk harga sekali lagi relatif ya. Ini sekali lagi cuma buat gambaran aja. Servis di bengkel resmi itu kayak gimana sih, kayak gini. Gitu. Dan hasilnya ya juga kayak gini. Asik banget, mobilnya jadi enteng banget. Dan ya gue secara psikologis juga tenang lah ya. Gue yakin bengkel resmi juga punya SOP yang bagus, dia punya checklist yang komplit, dan amit-amit kalau ada apa-apa ngeklaimnya enak. Ya iyalah, di bengkel resmi udah bayar mahal kan, ibaratnya kayak gitu. Cuman ya alhamdulillah sih sejauh ini gue nggak pernah ada komplain sih kalau misalkan servis di bengkel resmi. Oh, cuman satu komplainnya waktu itu, yang ngelurusin setir tuh spuring ya kalau nggak salah Nah itu gue udah ngelurusin setir di sana, cuman hasilnya nggak oke gitu. Gue komplain dan akhirnya ujung-ujungnya gue cari bengkel lain gitu, bengkel non resmi yang gue cocok untuk ngelurusin setirnya kayak gitu. Tapi kalau untuk perbaikan-perbaikan yang sifatnya rutin di luar hal yang tadi gue bilang, itu sih oke sih, nggak ada masalah. Ya, kira-kira begitu gambarannya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dan semoga bisa jadi sedikit referensi buat lo. Nanti kalau misalnya gue jadi ganti part-part yang lain di bengkel resmi ataupun non resmi, gue coba akan bikin kontennya juga buat referensi lo. Dan kalau lo ada pengalaman lain ya terkait servis mobil di bengkel resminya Honda, boleh sharing di kolom komen. Hitung-hitung bisa saling sharing pengalaman lah ya, bisa berbagi knowledge buat sesama, kan itu bagus banget gitu ya. Kalau ada yang kurang-kurang dari gue juga silahkan dikoreksi di bawah. Oke, sekian dulu. Gue Nugroho pamit. Makasih banyak udah nonton, makasih banyak udah like, comment, dan subscribe, karena jelas itu merupakan dukungan yang luar biasa dari lo buat gue dan juga buat channel ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. See ya. Wih, ada suara mobil ada motor balap nih kayaknya. Lo denger? Asik.
itu ninja tuh, entah ninja apa gue nggak tahu. Gue nggak begitu paham motor.